Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat nilai mutlak. Pada penyelesaiannya antara pertidaksamaan maupun persamaan, cara penyelesaiannya itu memiliki cara penyelesaian yang sama, hanya perbedaannya pada himpunan penyelesaiannya. Jika pada persamaan kita memiliki himpunan penyelesaian berupa titik-titik, sedangkan pada pertidaksamaan kita memiliki himpunan penyelesaian berbentuk suatu interval. Sedangkan metode penyelesaiannya sama. Kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Seperti biasa, jika kita memiliki bentuk persamaan maupun pertidaksamaan kuadrat, caranya bisa kita menggunakan pemfaktoran, kuadrat sempurna maupun ABC. Nah, cara-cara ini sudah saya bahas pada 2 materi sebelumnya. Silakan mereview ulang kembali jika memang ada yang masih belum paham. Oke, kita langsung beralih ke contoh untuk pertidaksamaan kuadrat nilai mutlak. Di sini saya memiliki suatu pertidaksamaan harga mutlak X plus 1 kurang dari harga mutlak 2X plus 8. Sekali lagi, jika kita memiliki dua bentuk nilai mutlak, di sini perhatikan ada X plus 1 ya, dan juga 2X plus 8. Ketika saya memiliki dua bentuk nilai mutlak yang berbeda, ya, di sini X plus 1 dan di sini 2X plus 8, lihat, maka cara yang paling gampang, cara yang paling mudah adalah dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Yang kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Nah, di sini saya bagi dengan langkah-langkah agar mempermudah kita dalam menyelesaikan soal-soal ini. Langkah yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Saya kuadratkan. X plus 1 dikuadratkan, 2X plus 8 dikuadratkan. Sekali lagi, cara mengkuadratkannya dengan menggunakan metode perkalian pelangi juga boleh. Di sini misalkan X plus 1 kuadrat, artinya X plus 1 dikalikan X plus 1. Perkalian pelangi, X kali X kali 1, 1 kalikan X, 1 kan kali 1, sehingga menghasilkan X kuadrat 2X plus 1. Kemudian 2X plus 8-nya juga dikuadratkan lagi, sehingga saya peroleh persamaan kuadratnya yaitu 4X kuadrat plus 32X plus 64. Kedua ruas sudah dikuadratkan, maka sekarang tinggal kita kumpulkan menjadi satu ruas. Mau semuanya dibalik ke ruas kiri atau semuanya dibalik ke ruas kanan boleh. Kalau saya di sini semuanya saya pindahkan ke ruas kiri. Sehingga 4X kuadrat yang tadinya positif jadi negatif, plus 32X yang tadinya positif juga jadi negatif, plus 64 yang tadinya positif juga jadi negatif. Setelah saya pindahkan ke ruas kiri semua, lalu saya jumlahkan yang memiliki variabel dengan derajat yang sama, yaitu X kuadrat dengan min 4X kuadrat, hasilnya adalah min 3X kuadrat. Cara menjumlahkannya gimana? Pada bentuk aljabar seperti ini tinggal kita jumlahkan konstantanya saja. Ini konstantanya untuk X kuadrat, yang ini 1, yang ini min 4. 1 kurangi 4 berapa? Min 3. Variabelnya nanti tetap sama, X kuadrat. Kemudian nih, untuk variabel yang X, 2X kurangi 32X, sehingga saya adalah min 30X. Plus 1 kurangi 64, min 63, sehingga saya memiliki pertidaksamaan kuadratnya adalah min 3X kuadrat, min 30X, min 63 kurang dari 0. Nah, ternyata bentuk pertidaksamaan kuadrat ini masih bisa saya sederhanakan. Bu, kalau saya langsung selesaikan boleh nggak? Boleh. Tapi kan ini angkanya gede. Ketika kita bisa sederhanakan, maka sederhanakan saja dulu. Saya sederhanakan dengan membagi semuanya ini, pertidaksamaan ini dengan 3. Min 3 saya bagi 3 jadi min 1. Min 30-nya dibagi 3 jadi min 10. Min 63-nya dibagi 3 min 21. Jangan lupa ketika ruas kiri dibagi dengan 3, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan 3. 0 dibagi 3 berapa? 0, maka ruas kanan ini tetap 0. Sehingga saya punya bentuk
pertidaksamaan kuadrat yang paling sederhananya adalah min x kuadrat min 10x min 21 kurang dari sama dengan 0. Setelah saya punya bentuk yang paling sederhana, lalu saya gunakan cara pemfaktoran ya. Di sini saya gunakan cara pemfaktoran. Saya dapat pemfaktorannya adalah min x, min 3, dan x plus 7. Nah, pada pertidaksamaan, jadi kita jangan langsung menentukan penyelesaiannya. Setelah kita peroleh nyampe sini, tinggal kita cari. Langkah kedua adalah titik penyelesaian. Nah, titik penyelesaiannya diperoleh dari sini. Tandanya nanti, tanda pertidaksamaan ini nanti kita ganti dulu dengan sama dengan. Gunanya apa? Untuk meminimalisir kesalahan tanda. Langkah kedua adalah tentukan titik penyelesaian. Min x min 3. Saya ganti jadi hitam. Min x min 3 sama dengan 0. Oke, kita cari, jadi 3-nya pindah luas, jadi min x sama dengan 3, x sama dengan min 3. Di sini saya peroleh titik penyelesaiannya ada min 3 sama min 7. Titik, baru titik penyelesaiannya. Belum interval penyelesaiannya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita ketahui titik-titiknya, kita gambarkan dalam garis bilangan. Min 3 dan min 7, kira-kira yang sebelah kiri min 3 atau min 7? Min 7. Ingat yang sebelah kiri itu yang lebih kecil, min 7. Sebelah kanannya adalah min 3. Saya gambarkan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita ketahui titik-titik penyelesaiannya, kita ambil suatu titik uji yang berada dalam garis bilangan tersebut. Saya biasanya paling gampang itu mengambil titik-titik yang berada di antaranya terlebih dahulu. Antara min 7 dan min 3. Yaitu misalkan saya ambil min 4. Nah, min 4 ini nanti kita ujikan ke pertidaksamaan yang mana? Pertidaksamaan yang mana yang akan kita ujikan? Yaitu pertidaksamaan boleh ke yang ini ataupun boleh ke yang ini. Nah, sekarang kita ujikan misalkan ke yang ini langsung. Min 4 kita masukkan min 4 tambah 1 yaitu min 3, harga mutlak dari min 3 adalah 3. Kemudian yang ini min 4 kali min 2, min 8. Min 8 tambah 8, 0. Betul 3 kurang dari 0? Salah ya pernyataannya ya? Karena pernyataan yang di sini salah, maka himpunan penyelesaiannya kemungkinan yang ke kanan dan yang ke kiri. Untuk membuktikannya, tinggal masukkan. Ambil yang lebih besar dari min 3. Kita ambil misalkan 0. 0 tambah 1. 0 tambah 1 adalah berapa? 1. 0 kali 2, 0 tambah 8, 8. Benar ya? 1 kurang dari 8. Kemudian saya ambil lagi titik yang ke sebelah kiri ini. Misalkan min 8 berarti ya. Min 8 tambah 1. Berapa min 8 tambah 1? Min 7. Harga mutlak dari min 7 adalah 7. Min 8 kali 2. Min 16. Min 16 tambah 8 adalah min 8. Harga mutlak dari 8 adalah, min 8 adalah 8. 7 kurang 8? Betul. Kalau misalkan mau masukkannya lagi ke pertidaksamaan yang sudah kalian sederhanakan, yaitu ini boleh sama hasilnya. Tapi tinggal kita lihat sesuai atau tidak dengan tandanya. Misalkan saya masukkan antara min 7 dan min 3 tadi min 4. Saya masukkan ke sini min 4 ya. Boleh ke sini, boleh ke yang atas ini nih. Boleh. Paling enak saya masukkan ke yang ini yang sudah sederhana. Kalau yang sudah sederhana nanti bilangan-bilangannya juga kecil. Jadi kita tidak banyak menghitungnya. Masukkan ke sini min 4. Min 4 kuadrat adalah 16 min 16. Ya, saya masukkan ke sini ya. Ini ke persamaan yang ini. Berarti penulisannya jadi min 16. Min 10 kalikan min 4 adalah plus 40.
kurangi 21. Min 16, min 21, min 16 tambah 40 berapa? 24. Positif 24. Positif 24 kurangi 21 berapa? Positif 3. Hasilnya positif 3. Sedangkan kita lihat yang dibutuhkan tandanya apa? Kurang dari 0 ya. Nih, kalau kurang dari 0, kira-kira nilainya harus positif atau negatif? Negatif. Maka nilai-nilai atau titik-titik yang berada pada selang min 7 sampai min 3 ini merupakan nanti titik-titik yang salah. Berarti tinggal kita ambil yang ke kanan dan yang ke kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, jika saya tulis X kurang dari min 7 atau X lebih besar dari min 3. Paham ya? Kita beralih ke contoh yang kedua. Di sini saya punya pertidaksamaan kuadratnya itu X kuadrat harga mutlak dari X kuadrat min 9 kurang dari 5. Ini adalah contoh soal pertidaksamaan kuadrat yang paling sederhana. Kembali lagi ke definisi dari nilai mutlak itu memiliki dua nilai. Jangan lupa, ada nilai positif dan juga ada nilai negatif. Positif itu untuk yang lebih besar dari 0 ya. Jadi untuk pertidaksamaan maupun persamaannya yang lebih besar dari 0 dan untuk persamaan ataupun pertidaksamaan yang kurang dari 0. Jadi nilai mutlak itu memiliki dua nilai. Ini untuk yang positif, ini untuk yang negatif. Untuk yang positifnya itu nanti persamaan maupun pertidaksamaannya itu sesuai soal. Kalau di soalnya tulisannya X kuadrat min 9, ya kita gunakan X kuadrat min 9. Sesuaikan tandanya. Berarti kita gunakan penyelesaiannya adalah X kuadrat min 9 kurang dari 5. Untuk yang nilai positif sesuai dengan soal, sekali lagi. Sehingga kita harus cari penyelesaiannya, 5-nya pindah ruas ke sini, atau 9-nya langsung pindah ruas ke sana. Jadi X kuadrat kurang dari 14, sehingga X itu merupakan, jangan lupa ada dua nilainya, karena X kuadrat itu merupakan kurang dari 14, maka X-nya itu ada dua, yaitu ada X-nya, jangan lupa, akar 14 dan juga min akar 14. Nilainya punya dua ya. Saya gambarkan dalam bentuk selang. Interval di sini. Di sini min akar 14. Yang di sini akar 14. Saya ambil antara min akar 14 dan akar 14. Paling gampang berapa titiknya? 0. Saya masukkan ke persamaan yang ini. Ke yang ini boleh, yang ini boleh, sama saja. Saya masukkan ke yang ini. 0 kuadrat, 0 kurangi 9, min 9. Betul min 9 kurang dari 5? Betul. Maka nanti penyelesaiannya itu berada pada interval ini. Nah, maka X lebih besar dari min akar 14 kurang dari akar 14. Nah, itu untuk yang nilai mutlak yang positif. Sekarang untuk nilai mutlak yang negatifnya. Kalau nilai mutlak yang negatif, tandanya nanti tetap sama. Jadi, kita akan merubah di bentuk persamaannya saja. Ada juga beberapa cara penyelesaian yang ruas sebelah kanannya yang diganti. Dan tandanya pun berubah ketika ruas kanan yang diganti. Tapi kalau saya di sini hanya ruas kiri yang diganti. Kasih tanda negatif di depannya. Jangan lupa gunakan tanda kurung. Sedangkan ruas kanan tetap. Ini memudahkan agar kalian tidak terlalu bingung masalah tanda dan juga perubahan bentuk persamaan maupun pertidaksamaannya. Maka hanya ruas kiri yang diganti ditambahkan negatif. Jangan lupa digunakan tanda kurung. Meminimalisir kesalahan tanda. Sedangkan ruas kanan tetap. Kalau dari soalnya tadinya kurang dari sama dengan 5, ya kurang dari sama dengan 5. Kalau dari soalnya tadinya lebih besar dari 4, ya lebih besar dari 4. Jadi yang kita rubah hanya ruas kirinya. Nah, ruas kiri ini menjadi ada negatifnya. Jangan lupa gunakan tanda kurung. Min dalam kurung X kuadrat min 9. Lalu setelah itu kurungnya kita buka. Jangan lupa kurungnya dibuka.
Min ketemu positif jadi min X kuadrat, min ketemu min jadi positif. Jadi min X kuadrat plus 9X, min 5, 5-nya pindah ruas ke sini. Kurang dari sama dengan 0. Atau 9-nya langsung pindah ruas ke kanan juga boleh. Jadi min X kuadrat kurang dari sama dengan min 4X kuadrat. Nah, agar nilai X kuadrat ini positif, perlu kita bagi dengan min 1. Ketika ruas kiri dibagi dengan min 1, ruas kanan juga dibagi dengan min 1. Ketika saya membagi suatu pertidaksamaan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Tadinya kurang dari jadi lebih besar. Jadi X kuadrat lebih besar dari sama dengan 4. X kuadrat lebih besar dari 4, titik penyelesaiannya berarti akar dari 4, yaitu bisa plus 2, bisa min 2 ya, plus min 2. Nah, setelah kita tahu titik penyelesaiannya, gambarkan dalam bentuk interval. Min 2, di sini 2. Paling gampang kita ambil titik di antaranya, yaitu 0. Masukkan 0, lebih besar dari 4, betul? Salah ya? Maka penyelesaiannya kita ambil yang ke kiri dan yang ke kanan. Yaitu yang ke kiri adalah X kurang dari min 2, yang ke kanan adalah X lebih besar dari 2. Nah, di sini saya punya himpunan penyelesaian untuk yang nilainya positif dan untuk yang nilainya negatif. Nah, kedua himpunan penyelesaian ini kita gabungkan. Kita gabungkan ke dalam suatu interval atau garis bilangan. Saya gambarkan garis bilangannya. Titik-titiknya saya masukkan. Berarti di sini titiknya ada 4. Ada min akar 14, min 2, 2. Kita masukkan dari kiri ke kanan. Dari yang paling kecil dulu di kiri. Berarti berapa kira-kira? Min akar 14. Kemudian min 2. Min akar 14, kemudian min 2. Setelah itu yang paling kecil lagi adalah 2, baru yang paling ujung adalah akar 14. Min 2 dan akar 2 tadi gimana penyelesaiannya? Ke kiri, ke kanan ya, gini. Betul? Kemudian yang akar 14 gimana? Ke sini, digabung ya, seperti ini. Maka kita cari irisannya. Irisannya berarti yang mana? Nah, ini adalah irisannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, ada dua. Yang pertama, X itu lebih besar dari X lebih besar dari min akar 14 kurang dari min 2. Kemudian X lebih besar dari 2. Saya tulis di atas saja ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya dalam X lebih besar dari min akar 14 kurang dari 2, dan X atau X lebih besar dari 2 kurang dari akar 14. Untuk selanjutnya di sini saya memiliki suatu pertidaksamaan kuadrat 2 harga mutlak X min 1 pangkat 2 min 3 harga mutlak X min 1 plus 1 kurang dari 0. Lihat di sini bentuknya pertidaksamaan, cirinya ada tanda kurang dari di sini. Kemudian di sini ada bentuk dari nilai mutlak yaitu X min 1. Ada satu bentuk nilai mutlak yang sama yaitu harga mutlak X min 1. Ya, karena di sini kedua bentuk nilai mutlak tersebut sama, maka kita gunakan cara pemisalan seperti pada persamaan kuadrat. Kita misalkan X min 1 tersebut menjadi suatu variabel baru.
Saya di sini memisalkan dengan variabel A. Sehingga pertidaksamaannya bisa saya tulis, pertidaksamaan loh ya, bukan persamaan. Pertidaksamaannya bisa saya tulis 2A kuadrat min 3A plus 1 kurang dari 0. Tandanya kurang dari 0. Kemudian saya faktorkan, diperolehlah titiknya itu ada setengah, ada 1 ya. A-nya sama dengan setengah, sama dengan 1. Kemudian bagaimana cara mencari penyelesaian seperti ini? Setelah kita peroleh titiknya, di sini kan 1/2. Kita gambarkan. Set. Misalkan di sini setengah. Kemudian di sini 1. Kita masukkan antara setengah dan 1, atau paling gampang saya ambil yang ke kiri. Ke kiri itu berarti ada angka 0 ya. Saya ambil yang ke kiri. 0, masukkan ke persamaan yang ini. Apakah memenuhi pertidaksamaan ini? Ketika saya masukkan A-nya 0, 2 dikali 0 kuadrat adalah 0, min 3 kali 0 adalah 0, plus 1, apakah 1 kurang dari 0? Betul? Salah ya. Maka pernyataan yang di sini nanti bernilai salah. Biasanya kalau kiri salah, kanan juga salah. Maka nanti himpunan penyelesaiannya berada dalam selang ini. Setengah sampai 1. Kalau berada dalam selang tertutup seperti ini, penulisannya adalah A lebih besar dari setengah kurang dari 1. Setelah kita peroleh bentuk penyelesaian dari si A tersebut, kemudian kita kembalikan lagi A-nya itu tadi kita misalkan harga mutlak X-1 ya, maka bentuk tersebut bisa, bentuk ini maksudnya bisa saya tulis ulang menjadi harga mutlak X-1 lebih besar dari setengah kurang dari 1. Nah, bentuk ini juga bisa saya pecah penulisannya. Yang pertama, harga mutlak X-1 lebih besar dari setengah. Kemudian harga mutlak X-1 kurang dari 1. Nah, ini kita selesaikan satu-satu. Sekarang kita selesaikan untuk harga mutlak X-1 lebih besar dari setengah. Ingat, harga mutlak punya 2 juga. Ya, punya 2 definisi, yaitu untuk yang positif dan untuk yang negatif. Yang positif berarti sesuai soal. Kalau soalnya harga mutlak X-1 lebih besar dari setengah, maka kita tulis X-1 lebih besar dari setengah. Untuk yang negatifnya, tambahkan negatif, di depannya jangan lupa gunakan tanda kurung. Kemudian tanda kurungnya nanti dibuka. Sehingga jadi min X, min ketemu min, plus 1 lebih besar dari setengah. Min X lebih besar dari setengah min 1. Setengah min 1 adalah min setengah. Min X lebih besar dari min setengah. Agar X tersebut positif, maka perlu kita bagi dengan bilangan negatif 1. Ketika kita bagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Sehingga X lebih kecil dari setengah. Maka di sini ada 2 penyelesaian. Yang pertama, X lebih besar dari 3/2 dan X lebih kecil dari setengah. Sekarang kita selesaikan untuk harga mutlak X-1 kurang dari 1. Karena kan ada 2, yang pertama lebih besar dari setengah, yang kedua kurang dari 1. Sekarang yang kurang dari satunya. Yang kurang dari 1 pun memiliki 2 nilai ya, karena di harga mutlak X-1. Kita ambil yang positif. Yang positif berarti sesuai soal. X-1 kurang dari 1. Kemudian untuk yang negatifnya jangan lupa tambahkan min dalam kurung X-1 kurang dari 1. Dibuka kurungnya jadi min X, min ketemu min positif, kurang dari 1, sehingga min X plus 1 pindah ruas ke kanan, jadi min 1, 1 kurangi 1 adalah 0. Min X kurang dari 0, agar nilai X tersebut positif, perlu kita bagi dengan bilangan negatif 1. Tanda berubah jadi X lebih besar, kemudian 0 dibagi min 1 tetap 0 ya. Sehingga di sini ada 4 titiknya. 4 titik ini, cal angka yang ketiga itu kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Untuk kita lihat di manakah irisan dari titik-titik tersebut. Kita mulai dari sebelah kiri, dari yang paling kecil. Di antara 3/2, setengah, 0, dan 2, kira-kira yang paling kiri siapa? 0 ya. Yang paling kiri adalah 0.
Kemudian setelah 0 kira-kira selanjutnya siapa? 1/2. Setelah 1/2 siapa? 3/2. Setelah 3/2 baru yang terakhir adalah 2. Kemudian tinggal kita gambarkan X lebih besar dari 3/2. Berarti ke kanan lebih besar. Ya. Kemudian X kurang dari setengah berarti ke kiri. Saya gambarkan tingginya sama dengan yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah kita gambarkan yang X kurang dari 2 dan X lebih besar dari 0. X kurang dari 2 berarti kemana? X kurang dari 2. Saya pakai dengan merah. Ke sini, X kurang dari 2 ke kiri ya. Nah, kurang panjang. Ke sini. Kemudian X lebih besar dari 0 kemana? Ke sini. Tinggal lihat irisannya yang mana? Irisannya berarti yang mana irisannya? Irisannya adalah yang ini adalah irisannya. Ini adalah irisannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari, untuk yang selang ini dulu. Untuk yang selang ini dulu kita bacanya, setelah itu baru selang ini. Kita baca yang selang ini dulu. X lebih besar dari 0. X kurang dari 1/2. Untuk yang satunya, X lebih besar dari 3/2 kurang dari 2.